Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Oracle. Kali ini kita akan belajar terkait dengan check constraint. Nah, untuk mulainya silakan teman-teman jalankan Dockernya dan buka Visual Studio Code-nya. Kita akan menggunakan database yang sama dengan latihan sebelumnya ya. Saya akan create new file seperti ini. Nah, jadi check constraint memungkinkan kita untuk menerapkan integritas domain dengan membatasi nilai yang diterima satu atau beberapa kolom. Intinya check constraint ini untuk menjaga supaya data ini selalu sesuai dengan kebutuhan. Kita bisa melakukan checks ini dengan inline kolom ya, membuatnya seperti ini. Ketika kita membuat table, kita bisa inline kolom seperti ini. Ataupun kita juga bisa dengan tidak inline kolom. Nah, caranya ini kalau misalkan kita langsung ketika create table, kita bisa seperti ini. Ataupun kita juga bisa dengan menggunakan alter table. Jadi misalkan tabelnya sudah ada, nah kita mau menambahkan check ini, maka kita tinggal menggunakan alter table. Perintah dasarnya seperti ini ya. Kita kolomnya sudah deskripsikan dulu kolomnya apa, kemudian tipenya apa, kemudian di sini kita tinggal tambahkan cek. Nah, kemudian di sini ekspresinya apa? Cek misalkan lebih besar dari 0 ataupun tidak boleh tidak sama dengan 0 ataupun tidak boleh 0, kita bisa definisikan di sini. Ini yang inline kolom. Ada juga yang tidak inline kolom ya. Kita definisikan constraint dulu, kemudian di sini ada nama constraintnya apa, baru kita definisikan di sini cek untuk cek dan ekspresinya. Ini untuk yang tidak inline column. Dua-duanya bisa kita lakukan ya. Nah, tergantung nih teman-teman sukanya yang mana. Kita akan coba untuk contohkan ya. Kita akan create table. Nah, kita akan create table part. Nah, part ini kita akan gunakan part ID. Nah, part ID kita gunakan numbers. Number ini kita akan gunakan generate. Akan gunakan generated by default. Nah, as identity. Nah, kita akan gunakan dia auto ya numbernya. Kemudian di sini ada part name. Nah, kita gunakan varchar 2. Nah, panjang datanya kita kasih 255 dan tidak boleh kosong. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita mau tambahkan harga beli. Nah, harga beli kita gunakan number. Nah, kita kasih presisinya 9,2. Nah, ini kita harus cek ya, kita tambahkan cek, kita gunakan inline column seperti ini. Nah, yang mau kita cek di sini misalkan kolom by price. Nah, by price-nya kita akan cek supaya dia selalu di atas 0 ya, tidak boleh ada yang nilainya 0. Nah, kemudian kita mau definisikan primary key. Primary key. Nah, kita mau definisikan primary key-nya adalah part ID. Oke, ini ya. Jadi kita mendefinisikan cek di inline column seperti ini. Kita blok, kita jalankan. Nah, kita sudah berhasil ya membuatnya. Nah, kita bisa coba dengan menggunakan ini ya. Kita akan insert into part. Nah, kita mau definisikan misalkan part name, kemudian by price-nya. Nah, kemudian kita definisikan di sini value-nya. Misalkan kita part name-nya kita mau beli hard disk ya. Nah, kita kasih di sini misalkan 0 seperti ini. Nah, kita langsung coba ya. Kita akan blok, ini harusnya error. Kita jalankan, lihat ya error ya, karena ini ada check constraint-nya. Nah, ini dia harus lebih besar dari 0. Kalau misalkan ini kita kasih 1 dan kita jalankan lagi, kita run, baru dia berhasil masuk.
Nah, itu ya. Jadi cek ini bisa menjaga integritas datanya. Jadi ketika kita definisikan tidak boleh harus lebih besar daripada 0, maka ketika ada nilai yang masuk dan tidak sama, maka tidak sesuai dengan ketentuan, maka dia akan munculkan error. Oke, kita juga bisa dengan mendefinisikan constraint ya. Nah, ini akan kita drop dulu. Drop table part. Nah, partnya kita drop dulu ya. Kita drop dulu, kemudian kita akan definisikan ulang. Nah, kita akan copy ini ya. Kita duplikat aja supaya lebih cepat. Kita akan duplikat ke sini. Nah, di sini kita akan definisikan dengan menggunakan constraint. Nah, ini juga bisa inline ya. Constraint. Nah, ini constraint-nya misalkan namanya check positive by press. Nah, misalkan kita gini ya. Nah, baru kita definisikan di sini check. Nah, ini seperti ini juga bisa ya. Kita mendefinisikan dengan constraint. Kita blok, kita jalankan, sama ya. Nah, ini kalau misalkan kita kasih 0 juga berfungsinya sama. Kita jalankan, tuh dia akan menolak. Nah, kemudian kalau misalkan kita coba untuk menggunakan alter ya untuk menambahkan. Pertama kita akan tambahkan dulu kolomnya. Kita akan alter table part. Nah, kita di sini akan tambahkan add misalkan cost ya. Nah, kita definisikan number. Nah, kita kasih batasan 9,2 ya. Nah, kita pertama akan definisikan dulu untuk kolomnya. Ini kita hapus dulu ya. Oke, sudah nambah kolomnya. Sekarang kita akan tambahkan dengan menggunakan alter. Alter table. Nah, tabelnya adalah parts. Nah, di sini kita bisa definisikan add, kita bisa tambahkan constraint. Constraint. Nah, constraint-nya mau kita tambahkan misalkan apa ya? Misalkan kita cek positive cost. Cek positive cost. Cost. Ini kok simbol plusnya kita underscore ya, nggak boleh ada operasi di sini. Positive cost misalkan kita tambahkan cek. Nah, kita akan cek di sini misalkan cost lebih besar dari 0. Nah, seperti ini bisa ya. Kita coba sekarang jalankan. Kita menggunakan alter untuk menambahkan check constraint. Oke, berhasil ya kita tambahkan. Nah, kita juga bisa menambahkan lebih dari satu ya. Nah, misalkan kita tambahkan lagi nih. Alter table part. Nah, misalkan kita mau tambahkan add constraint. Nah, misalkan di sini cek valid cost. Jadi di sini ada juga. Oh, salah ya kita. Nah, kita akan cek ini. Misalkan kita mau ceknya adalah cost is not null. Jadi tidak boleh dia null. Ini juga kita jalankan coba ya. Kita tambahkan bisa juga ya. Jadi di dalam satu kolom bisa lebih dari satu cek ya. Yang penting namanya tidak boleh sama. Itu ya. Oke, ini juga berhasil kita tambahkan ya. Nah, selain kita menambahkan, kita juga bisa drop. Nah, alter table parts. Nah, kita akan coba untuk drop constraint. Nah, kita akan drop constraint. Nah, yang mau kita drop misalkan cek valid cost. Ini bisa kita ambil namanya titik koma. Kita blok, kita jalankan. Nah, bisa juga kita untuk ngedrop ya. Nah, selain drop,
di Oracle juga ada fasilitas untuk enable dan disable. Nah, ini mirip dengan yang di video sebelumnya ya, kita terkait dengan primary key dan foreign key. Ini juga bisa kita disable dan enable. Kita bisa menggunakan alter table path. Nah, seperti ini. Kemudian kita tinggal disable. Nah, yang kita disable adalah constraint. Nah, misalkan kita mau disable ini ya. Nah, constraint-nya kita disable. Kita tinggal blok, kita jalankan. Nah, berhasil ya. Nah, selain kita bisa mendisable, kita juga bisa mengembalikan menjadi enable. Enable-nya kita bisa duplicate. Ini bedanya hanya ini ya. Hanya di sini, disable jadi enable. Nah, seperti ini. Kita tinggal blok dan jalankan. Oke ya, kurang lebih seperti itu untuk tutorial kali ini. Jadi kita udah belajar terkait dengan check constraint. Check constraint ini kita gunakan untuk menjaga integritas data. Jadi kita bisa tentukan ketentuan yang seharusnya terkait dengan data. Nanti ketika ada data masuk tidak sesuai dengan ketentuan, maka dia akan menolaknya, akan memunculkan pesan error. Tadi sudah kita contohkan, kita bisa membuat dengan cara inline kolom ataupun tidak inline kolom. Kita juga bisa membuat dengan menggunakan alter table. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.